Ininya nggak, tampilannya nggak ada ya? Belum ada. Kok keluar, Pak? Ya ini sinyalnya kurang bagus. Coba pakai ini. Kita teringanya pakai HP Bapak. Ini kan Bapak sekarang di rumah gitu ya. Di kantor agak ini. Agak riskan karena kemarin kan sempat di lockdown ya. Beberapa hari. Sekarang sebagian jurusan yang tidak kena dampaknya diperbolehkan gitu ya untuk masuk gitu ya. Jadi Bapak nggak sempat ke kampus jadi sinyalnya kurang bagus ya. Coba mohon diinput ya. Sambil istirahat dulu 5 menit. Ada kumandang adzan. Baik, Pak.
Oke, baik. Kita lanjutkan kembali ya. Jadi kemarin sebelum UTS ya, jadi kita sudah sampai kepada total beban yang ditahan oleh setiap lantainya gitu kan ya. Kemudian dilanjutkan untuk menganalisis waktu siklus saat pengecoran lantai atau balok dan balok ya. Nah, kita tinjau terhadap faktor keamanannya apakah memenuhi syarat atau tidak. Begitu pula untuk lanjutannya. Nah, kalau tidak salah ini rasio benar disampaikan ya, tapi kalau memang masih ragu, Bapak akan sampaikan juga bahwa rasio bentang itu tergantung dari scaffolding yang digunakan. Jadi kalau dipasang di balok ya khususnya ya, itu dalam bentang itu ada berapa set yang dipasang sehingga bisa kelihatan jumlah bentangnya ya. Dalam hal ini Bapak menggunakan tipe MF1219, jadi bentangnya itu 1,8 untuk satu buahnya. Ini dibulatkan ada 5 bentang. Nah, sehingga rasio bentangnya kalau masih dipasang begistingnya ada 0,4 ya. Ini tanpa satuan karena rasio bentang. Nah, tetapi untuk lantai di bawah yang kita tinjau ya, untuk lantai I-2 karena ini 2 tingkat, maka rasio bentangnya itu 1 gitu kan ya. Di sini bisa dilihat bahwa beban yang ditahan oleh lantai akan sama dengan beban aktualnya itu ya. Nah, ini yang akan diperhitungkan untuk analisis waktu siklus, baik waktu siklus pengecoran lantai maupun untuk keperluan waktu siklus pembongkaran konstruksi acuan dan perancahnya ya. Nah, pada contoh soal ini kita merencanakan dulu waktu siklusnya untuk 9 hari gitu ya, 9 hari. Nah, dengan beban yang ditahan oleh lantai sebesar 1,428 D, maka diperoleh faktor keamanannya kurang dari 1 gitu ya. Nah, sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa waktu siklus 9 hari ini belum kuat gitu ya, belum kuat. Begitu pula untuk lanjutannya harusnya kurang dari 1, di sini masih lebih besar dari 1. Oleh karena itu, untuk waktu siklus 9 hari, itu dapat disimpulkan bahwa struktur yang paling bawah, struktur balok dan lantai ya, dalam hal ini ada lantai I-2 karena 2 tingkat begisting, maka belum kuat. Oleh karena itu, sebagai alternatifnya kan ada beberapa macam ya. Apakah atau sudah tahu ada berapa macam alternatifnya kalau waktu siklusnya tidak kuat? Ada 3, Pak. Ada 3 kan ya? Yang pertama apa? Mengubah waktu siklus. Yang kedua, bekistingnya diubah. Yang ketiga, rekayasa betonnya diubah juga, Pak. Bekisting diubah saya gimana maksudnya? Tingkat bekistingnya, Pak. Peranjah, Pak.
ditambah ya, bukan diubah. Iya. Jumlah Iya, tingkatnya ditambah gitu, dari 2 menjadi 3. Kalau 4 bisa nggak? Halo? Kalau 4 bisa nggak? 4 tingkat? Kayaknya terlalu boros, Pak, kalau 4. Coba yang jelas. Iya, Pak. Coba jawabannya yang jelas. Kalau 4 kenapa? Kalau kan biasanya kalau beton normal tuh perlunya maksimum 3, yang setahu saya aja ya, Pak. Ya. Beton normal tuh perlunya 3 tingkat perancah. Kalau misalkan betonnya udah direkayasa, mungkin bahkan bisa lebih sedikit lagi gitu tingkatannya. Kalau misalkan tingkat perancahnya sampai 4, kayaknya terlalu banyak, Pak. Jadi terlalu mahal nanti biayanya. Terlalu boros Itu juga. ya, jawaban Anda belum cukup menggambarkan kenapa 4 tingkat berlisting jarang dilaksanakan gitu. Coba barangkali dari teman Anda yang lainnya ada yang bisa menyampaikan, bisa memperjelas dari jawaban tadi. jika jumlah tingkat backlistingnya banyak, maka tambahan biayanya pun besar, Pak. Bukan begitu jawabannya. Mbak Indah, bukan begitu. Ayo, siapa yang bisa? Iya, Pak. Ayo, Mas Bintang, bisa Mas Bintang? Halo Mas Bintang, kemana nih? Ini Mas Bintang jarang on. Suka di belakang. Mbak Fitra hadir, Mbak Fitra? Hadir, Pak. Ayo, jawabannya gimana? Sama sih, Pak. Kayak pendapat tadi Indah, jadi apa ya? Jadi boros juga, Pak. Soalnya kan banyak jadi si tingkat perancahnya. Ya, coba-coba ada yang bisa ini nggak? Memperjelas? Ini Pak mau coba jawab. Kalau Ya, silakan. misalnya terlalu tinggi gitu Pak, takut si apa namanya teh backlistingnya teh nggak stabil, terus bisa membahayakan. Kan backlistingnya per lantai. Yang ambruk tuh bukan, kalau ambruk gitu kan ya, itu apa sih, backlistingnya tidak kuat gitu. Waktu perencanaan kekuatannya gitu. Padahal kalau tidak salah Bapak sudah menjelaskan ya. Waktu di awal-awal itu. Waktu menjelaskan mengenai pengembangan kekuatan beton gitu. Ya siapa lagi yang bisa ya? Nah, yang sering bertanya ini Mbak Mila. Mbak Mila, ada Mbak Mila? Halo, Bapak. Ya, silakan dijawab. Yang tadi awal saya berpendapat itu, Pak, kan kalau beton normal tuh umumnya 3 tingkat maksimumnya. Kalau misalkan kita pakainya 4, nama mahal. Kenapa nama mahal? Soalnya yang tadi Bapak tuh pernah ngejelasin kalau nyewa perancah tuh per 2 minggu.